Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Karena restoran dan tempat pemancingan disulap menjadi tempat karaoke liar, sebuah bangunan restoran di Kudus disegel paksa petugas gabungan. Jemput berkah, warga Boyolali berebut gunungan kue apem keong mas. Saat mayoritas warga Demak menjerit karena krisis air bersih, sebuah sumur tiba-tiba mengeluarkan air berlimpah bagi warga. Di tengah banyaknya air sumur yang surut, bahkan mengering, salah satu sumur milik warga desa Tegalarum, Kabupaten Demak, justru mengeluarkan air yang berlimpah. Fenomena air sumur di dalam rumah warga di desa Tegalarum, Kecamatan Meranggen, Demak, menarik perhatian warga sekitar. Ya, air yang biasa didapat di kedalaman lebih dari 7 meter, tiba-tiba luber, walau terus-menerus ditampung ke dalam bak dan galon. Lubernya sumur yang dibangun sejak 20 tahun lalu itu sempat membuat sang pemilik khawatir karena berlangsung selama 2 hari berturut-turut. Malam 6:30 itu langsung saya keluar nyari orang-orang langsung ke sini, langsung di viral kayak itu. Biasanya nggak pernah. Warga mengaku senang masih ada sumur desa mereka yang terisi air dalam kondisi jernih. Pasalnya, sumur-sumur warga lainnya nyaris kering. Bahkan beberapa di antaranya harus digali lebih dalam untuk mendapatkan air. Warga yang ambil positifnya aja, kan ya musim kemarau kok aja kejadian yang aneh-aneh gitu. Terus saat ini dimanfaatkan warga. Dimanfaatkan untuk warga ya, untuk biasanya untuk berobat katanya itu ya. Hingga saat ini air sumur milik warga tersebut sudah kembali normal di kedalaman sekitar 7 meter. Sementara penyebab membludaknya air sumur masih dalam observasi lebih lanjut. Ali Mustafirin melaporkan dari Demak. Krisis air bersih yang dialami ribuan warga di Kabupaten Tegal kian parah. Bantuan air bersih yang datang selalu menjadi rebutan warga. Bantuan air bersih didistribusikan DPD Persatuan Perawat Nasional Kabupaten Tegal di Desa Dukuh Bangsa, Kabupaten Tegal Minggu pagi. Warga berebut mengisi air di ember dan jerigen masing-masing. Air menjadi barang langka akibat kemarau ekstrim yang sudah berlangsung 3 bulan. Tak hanya sumur, sungai yang biasanya dimanfaatkan airnya oleh warga juga ikut mengering. Selama ini memang di rumah Pak ada yang banyak yang punya sumur, cuman kan karena musim kemarau jadi airnya kan sedikit, paling buat minum aja kadang-kadang susah gitu. Ya, dari DPD PPNI Kabupaten Tegal melalui bencana Bapena mengadakan bantuan air bersih kepada masyarakat yang mengalami kekurangan air bersih. Sebanyak sementara sudah terkumpul 22 truk ya, yang nanti akan didistribusikan ke seluruh daerah di Kabupaten Tegal yang mengalami kekurangan air bersih. Ribuan warga di sejumlah desa di Kabupaten Tegal lainnya saat ini juga dilanda krisis air. Warga berharap pemerintah daerah rutin mengirimkan bantuan air bersih selama musim kemarau. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Ribuan warga Demak mengikuti sholawat akbar dan doa bersama dengan harapan bencana kekeringan segera berakhir. Pasalnya musim kemarau tahun ini berdampak bagi ribuan warga di Demak. Ribuan warga Demak mengikuti salawat akbar dan doa bersama di lapangan Prampelan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Sabtu malam. Warga berharap agar Kabupaten Demak terhindar dari bencana dan masyarakat hidup makmur. Yang utama adalah mengadakan sayung salawat adata untuk doa bersama supaya permasalahan-permasalahan yang ada di Sayung ini benar-benar cepat terselesaikan, seperti aerob dan ada kekeringan yang panjang ini. Kita ajak doa bersama supaya
Sayung dan Kabupaten Demak umumnya dilihat dari dilanda kekeringan ini bisa terselesaikan. Menurut Supriyanto, Ketua Paguyuban Asosiasi Perangkat Desa Indonesia Kabupaten Demak, selain bencana kekeringan, 3 kecamatan lainnya yaitu Sayung, Bonang, dan Wedung juga dilanda banjir rob. Kondisi sumber air yang payau atau asin menyebabkan ribuan warga di 108 desa yang tersebar di 13 kecamatan mengalami krisis air bersih. Ali Mustafirin melaporkan dari Kabupaten Demak. Kirap pemilu tahun 2024 terus dilakukan di daerah secara estafet. Sabtu siang KPU Brebes juga menggelar kirap pemilu tahun 2024. Kirap pemilu merupakan estafet dari KPU Kabupaten Tegal. KPU Kabupaten Brebes menggelar kirap pemilu sebagai ajang sosialisasi pemilu 2024 mendatang. Dimulai dari halaman kantor pemerintahan terpadu KPT Pemerintah Kabupaten Brebes. Kirap diikuti 17 partai politik yang ada di Kabupaten Brebes. Kirap juga dihadiri sejumlah pejabat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan para ketua partai politik. Kirap diawali dengan prosesi penerimaan bendera dari Kabupaten Tegal ke Kabupaten Brebes. Kirap juga diisi sejumlah atraksi seperti drum band dan calung, serta kesenian tradisional lainnya. Ketua KPU Kabupaten Brebes menyampaikan, kirap pemilu 2024 ini bukanlah ajang kampanye, melainkan sebagai sosialisasi mengenai pemilu pada masyarakat. Kita melibatkan seluruh partai politik yang ada di Kabupaten Brebes untuk ikut berpartisipasi. Tujuannya agar masyarakat mengetahui secara langsung partai-partai politik yang ada. Kita juga melibatkan PPK BPS dan kita juga berharap mereka juga proaktif, khususnya partai politik, untuk melakukan sosialisasi kepada konstituennya masing-masing. Karena saat ini belum masanya kampanye, ya. Jadi kampanye nanti tanggal 28. Jadi yang bisa dilakukan oleh mereka partai politik adalah sosialisasi. Kirap pemilu 2024 ini nantinya juga akan digelar di kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Brebes, juga di wilayah-wilayah yang terpencil jika diperlukan. Sugihartono melaporkan dari Brebes. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau LKPPRI ikut membantu proses percepatan pemindahan ibu kota ke IKN dengan memangkas birokrasi pengadaan barang dan jasa. Kepala LKPP Hendar Prihadi usai memberikan seminar di Kota Semarang menegaskan percepatan pemindahan IKN bukan sekedar memindahkan ibu kota negara, namun juga mempercepat ketersediaan barang dan jasa. Karena itu LKPP ikut mendorong percepatan dengan memangkas proses birokrasi pengadaan barang dan jasa untuk IKN. Hal ini dituangkan dalam nota kesepahaman dengan pihak otorita Ibu Kota Nusantara sehingga pengadaan barang dan jasa berlangsung cepat dan bermutu. Mantan Wali Kota Semarang itu menambahkan kebutuhan pembiayaan fisik IKN dalam RPJMN 2020-2024 ditargetkan kurang lebih 466 triliun rupiah. Rincian komponen proyek APBN sebesar 90,3 triliun rupiah lewat model kerjasama pemerintah dan badan usaha sebesar 252 triliun rupiah. Sedangkan melalui komponen proyek swasta murni BUMN, BUMD sebesar 123,2 triliun rupiah. MOU sama IKN, ada 32 orang tenaga ahli dari LKPP yang hari ini kita tugaskan untuk bisa membantu proses pengadaan barang jasa di IKN tersebut. Ya memang perlu disosialisasikan terus bahwa pemerintah hari ini sangat serius untuk bisa membangun dan menyelesaikan ibu kota Nusantara ini. Ini bukan hanya semata-mata persoalan persoalan keinginan untuk memindah tidak, tapi banyak sekali urgensinya. Bagaimana kemudian dengan dipindah ini menjadi ibu kota yang lebih nyaman, tidak ada macet, menjadi kota yang berkelanjutan, lebih high-tech, smart city. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Mehdi Hairi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.